Selamat Hari Baru penuh semangat dan kegembiraan. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Kami hadir di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart FM, the spirit of Indonesia. Dan berikut inspirasi dari Sutanto Windura dan Silih Agung Wasesa. Selamat mengikuti. Palembang. Palembang merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada 2020. Kota Palembang juga terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota terpadat kelima di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Medan, dan Bandung, dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komiring Ilir, dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Raya Agung atau Palembang Raya. Dan inilah Smart FM Palembang 101,8. Smart FM, the spirit of Indonesia. Ya, 26 tahun Smart FM, your truly business partner. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang, khususnya di 10 kota di Indonesia. Ada warga Medan, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jakarta, Jogja, Surabaya, dan khususnya Palembang. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda, dan senang sekali tentunya saya Fernando Oktereza dapat hadir menjumpai Anda dalam rangkaian ulang tahun Smart FM ke-26 tahun dengan tema Your Truly Business Partner. Dan pada sore hari ini Smart Listener kami akan menyajikan selama 1 jam ke depan ya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti tentunya perbincangan yang menarik, edukatif, dan juga seru tentunya dalam rangkaian hari ulang tahun Smart FM ke-26 tahun. Ya, baiklah Smart Listener, kreativitas dan inovasi ini mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, seringkali kesuksesan yang didapat ini oleh pebisnis selalu diawali dengan kreativitasnya dalam menemukan inovasi pengembangan produk bisnisnya. So, seberapa penting sih mengoptimalkan kreativitas dalam berbisnis? Untuk itu selengkapnya akan kita bahas di perbincangan kita pada sore hari ini dengan tema kekuatan kreativitas menciptakan produk unggul, tentunya dengan dua narasumber yang sudah ada di ruang dengar Anda dan juga di live Zoom ya di channel YouTube Smart FM. Ini dua narasumber yang sangat sering sekali saya dengar perbincangannya di Smart FM tentunya. Yang pertama kita sapa dulu ada Mas Silih Agung Wasesa, ini pembicara Smart Branding ya, yang siaran setiap hari Senin pukul 7. Selamat sore Mas Silih. Sore. Wow, ini pertama kali nih saya lihat muka Mas Silih. Apa kabar Mas Silih? Waduh. Iya, kita juga pertama kali nih Mas. Apa kabar Mas Silih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Baik, dan ya, baik, dan di sebelah Mas Silih ini ada Pak Sutanto Windura yang tidak kalah freshnya ya pada sore hari ini meskipun sudah sore. Selamat sore Pak Sutanto. Selamat sore Mas Fernando. Selamat sore Pak Silih. Apa kabar Pak Silih? Salam kenal. Baru ketemu kayaknya ya. Selamat sore juga Smart Listener dan khususnya Smart Listener di Palembang. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutanto dan juga Mas Silih Agung Wasesa. Dan Smart Listener, tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan ya perbincangan yang seru, menarik, dan juga edukatif, dan pasti sangat sayang sekali buat Anda lewatkan pada sore hari ini mengenai kekuatan kreativitas menciptakan produk unggul. Baik, sebelum kita masuk mungkin ya ke topik utama kita, mungkin saya ingin bertanya dulu nih sama Pak Sutanto Windura. Banyak orang-orang yang mungkin menyamakan Pak Sutanto antara kreativitas dan juga inovasi.
kedua hal ini ada bedanya nggak sih? Kalau boleh dijelasin silakan Pak Sutanto. Oke, baik. Kalau kreativitas itu kan masih berupa ide, begitu ya. Ide itu kan bisa banyak sekali. Tapi kalau ide itu sudah dipilih menjadi suatu solusi, diimplementasikan, nah itu baru namanya inovasi, begitu. Ya. Kurang lebih begitu ya definisi bebasnya. Oke, Tapi baik. inovasi selalu diawali dulu dengan generating massive ideas-nya dulu. Ya. Oke, berarti kreativitas ini hanya bermula dari ide dulu Pak ya, berarti dan inovatif. Semua dari ide. Ini langsung ke prakteknya mungkin ya? Iya. Oke, baik. Nah, Pak Sutanto, ini selaras dengan topik yang kita angkat pada sore hari ini mengenai kekuatan kreativitas menciptakan produk yang unggul ya. Banyak sekali kalau kita melihat Pak Sutanto ini orang-orang ataupun juga pemilik bisnis ya, yang mungkin merasa diri mereka ini nggak kreatif, sehingga sulit berinovasi. Nah, kalau dari pandangan Pak Sutanto sendiri nih, ini sebagai pembicara yang memang ahlinya ya di program Smart Brand Management. Sebenarnya kreativitas ini produk dari pikirankah atau bakat atau gimana nih Pak Sutanto, silakan. Oke, baik. Semua ide, semua tentu dari hasil dari pikiran ya, dari olah pikir kita, dan sumbernya itu adalah otak begitu. Otak adalah sumber kreativitas terbesar. Jadi kalau ada orang yang berpendapat tidak kreatif, itu mindset-nya dulu yang perlu dibetulin. Mereka itu kreatif gitu ya. Contohnya, kita umpamain waktu mereka bayi aja. Ya, mereka kan nggak pernah diajari cara tengkurap begitu ya, cara duduk, tapi pasti bisa kan? Nggak ada yang nggak bisa kan ya? Dengan segala upaya, akhirnya bisa juga. Jalan bisa walaupun jatuh-jatuh ya, kebentur dan lain sebagainya. Jadi kreativitas itu sebenarnya alamiah. Kenapa? Karena tinggal panen saja dari otak begitu. Nah, apapun yang pernah kita dengar, yang masuk melalui panca indera kita, melalui penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, pembauan, itu tidak pernah hilang dalam ingatan kita. Dan hebatnya lagi itu malah diproduksi terus, berasosiasi terus, sehingga semakin banyak dan tidak terbatas. Nah, contohnya, pikiran bawah sadar itu kan 4 gudang memori yang tidak terbatas itu kan aktifnya subconscious mind itu kan saat kita tidur ya, bermimpi ya. Nah, mimpi kita kan suka aneh-aneh ya, bukan merupakan flashback dari apa yang kita alami kan, ketemu Obama, ketemu Miyagi, begitu kan ya. Nah, jadi nggak pernah hilang itu berproduksi terus. Nah, jangan-jangan semua solusi dan permasalahan kita tuh tinggal panen saja. Itu yang pertama ya, jadi alamiah. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kreativitas itu sebenarnya bisa dipelajari, bisa diajarkan, bisa dilatih, begitu ya. Jadi saya lebih senang pertama itu karena kita ini pada dasarnya udah kreatif itu, bahwa kita ini mesti mengembalikan kreativitas kita dulu, ya. Karena pada dasarnya sudah kreatif. Kalau orang merasa tidak kreatif, nah itu mindset yang perlu dibetulkan. Ya. Kalau ketemu duit pasti kreatif, ya. Nah kira-kira jadi encouragement bagi semua orang, pelaku bisnis yang tentu harus kreatif, harus inovatif ya, bahwa you are genius kreatif ya. Kalau Anda merasa tidak kreatif, itu virus yang perlu dihilangkan. Oke, baik. Berarti semua orang ini kreatif tergantung dari mindset-nya ya, Pak Sutanto ya? Pasti kreatif, definitely begitu ya. Oke, baik. Hal apa sih Pak Sutanto yang menyebabkan mungkin mindset kreatif seseorang itu tidak berkembang seperti itu, Pak Sutanto? Apa sih yang menjadi penyebabnya? Banyak sekali ya, terutama ini namanya apa ya, seperti self-fulfilling prophecy gitu ya. Jadi waktu kecil itu dikit-dikit nggak bisa ya, terus dibilang, lah kamu nih kayak gini aja nggak bisa, nggak kreatif. Yang bilang orang tuanya lagi gitu ya. Ini contoh saja, tapi bukan orang tua smart listener ya. Ini mungkin listener radio lain begitu ya. Nggak kreatif, gitu aja nggak bisa, nggak kreatif. Dikit-dikit nggak kreatif, gitu aja nggak bisa, gampang banget gitu. Tinggal dipikir begini ya. Lama-lama anaknya percaya bahwa dirinya tidak kreatif. Dan waktu dia mengerjakan sesuatu dan tidak bisa, lalu dia menguatkan, wah benar kata bapak atau ibu, aku memang nggak kreatif ya. Jadi nanti kira-kira ada sabotase sendiri waktu gedenya. Menurut Anda bagaimana solusinya? Aduh saya belum punya ide deh, yang lain aja. Jadi disabotase. Padahal embrionya ada begitu ya. Jadi apa ya, self motivated menjadi tidak kreatif. Itu yang pertama. Karena sekali lagi setiap orang kreatif ya,
ide itu ada. Memang saat memanen dari otak perlu cara-cara khusus. Nah, itulah butuh brain management ya, bagaimana kita menggunakan otak sesuai cara kerja alam. Oke, baik. Pak Sutanto dan juga Mas Silih mungkin bisa ditahan dulu ya. Kita break dulu sebentar, Pak Silih dan juga Pak Sutanto. Di segmen selanjutnya nanti saya akan berbincang juga dengan Pak Silih. Ini salah satu pengaplikasian dari kreativitas, yaitu produk yang unggul ya, sesuai dengan topik yang kita angkat pada sore hari ini. Dan Smart Listener, dan tidak lupa juga kami juga menyajikan kuis tentunya untuk Anda yang beruntung ya, ada 2 pemenang beruntung pada sore hari ini yang akan mendapatkan 2 voucher Hotel Santika. Caranya mudah, cukup menjawab pertanyaan. Ini pertanyaannya adalah sebutkan kode QR nasional yang digunakan untuk pembayaran non-tunai yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ini bisa langsung dijawab Smart Listener di channel YouTube kita di Smart FM ya, langsung di live chat-nya. Dan kita jeda dulu sebentar, Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. PJ Morton, The Temptations Review featuring Glenn Leonard, Dirty Loops, Jacob Ogawa, Sam Henshaw, Kurt Elling Superblue, Jared Lawson, Gabe Bondoc, Johnny Stimson, Mononian, Kahitna, Adhikara Fardi, Yura Yunita, Arti, Arsi Widianto and Tiara Andini, Humania, and many more. Visit javajazzfestival.com and follow our social media for more updates. Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022 is supported by BNI, Teh Botol Sostro, MLD Spot, and organized by Java Festival Production. We sing happy birthday to you. 26 tahun Smart FM menemani Anda dalam membangun bisnis, mengembangkan karir, jatuh bangun dan menikmati cerita sukses bersama. Memeriahkan 26 tahun Smart FM, your truly business partner, ayo ikut serta dalam kuis Instagram. Tebak tokoh bisnis sesuai dengan foto yang terpampang di Instagram @radiosmartfm 959. Dapatkan gift spesial 26 tahun Smart FM. Caranya gampang, follow akun Instagram @radiosmartfm 959 dan segera jawab pertanyaan yang tertera. Informasi lebih lanjut, klik dan follow akun Instagram @radiosmartfm 959. Happy birthday. 26 tahun Smart FM, your truly business partner. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Ya, 26 tahun Smart FM, your truly business partner. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Smart FM Live Radio ya, pada peringatan hari ulang tahun Radio Smart FM yang ke-26 tahun. Tentunya dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti kami masih mengangkat topik yang menarik Smart Listener terkait perbincangan kita pada sore hari ini mengenai kekuatan kreativitas menciptakan produk unggul. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan ya berbagai pemaparan dari Pak Sutanto Windura ini mengenai ruang lingkup kreativitas. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Pak Sutanto. Nah, di segmen kedua ini Smart Listener kita akan berbincang bersama Pak Silih Agung Wasesa. Ini pembicara yang salah satu pembicara favorit saya juga nih di Smart Branding. Baik, Pak Silih, tadi di segmen sebelumnya tadi kita sudah berbincang bersama Pak Sutanto ya mengenai kreativitas. Nah, ini kita kembali ke topik utama kita mengenai kekuatan kreativitas dalam menciptakan produk yang unggul. Ini sekuat apa sih hubungan antara kreativitas dan juga dalam penciptaan produk yang unggul dari pandangan Pak Silih? Silakan. Iya, jadi sebetulnya kayak Pak Sutanto bilang, kreativitas itu kan kita bisa menjadi efisien gitu ya dalam pengembangan brand. Karena dengan kreativitas kan kita bisa, kalau istilahnya adalah branding tuh, bagaimana bagaimana kita kreatif untuk mengelola emosinya konsumen.
bagaimana kita kreatif untuk mengelola hatinya konsumen lah. Sehingga kalau bicara kekuatan branding itu kan adalah unique selling proposition tuh. Nah dengan kreativitas itu, apalagi yang kita garap adalah hatinya konsumen, itu kita punya kekuatan, punya positioning yang nggak bisa ditiru oleh brand lain. Karena kan kalau misalnya kita punya produk sehebat apapun, fungsinya sebagus apapun, teknologinya secanggih apapun, itu udah hampir pasti bisa ditiru sama brand kompetitor. Tapi ketika kreativitas itu kita jatuhkan ke kreativitas mengelola hati, mengelola emosi gitu ya, emotional benefit, itu agak susah untuk mengelola, agak susah untuk kompetitor untuk ngejarnya nih. Karena yang dikejar tuh emosinya. Jadi di situ sih sebetulnya kekuatan kreativitas itu ada di situ, Mas. Oke, meskipun brand kompetitor ini udah meniru brand kita ya, tapi kalau kita jatuhkan kreativitas di brand kita itu bakal sulit lah tertandingi ya, Pak Sili ya. Oke, baik. Nah, Pak Sili, seperti yang kita tahu ya, saat ini memang banyak banget nih produk-produk baru yang muncul silih berganti, tapi tidak bertahan lama nih, Pak Sili. Kalau kita melihat ya, baik itu produk kuliner, fashion, dan lain sebagainya. Ada nggak sih ini kaitannya dengan gap nih antara produk unggul dan juga nggak unggul seperti itu, Pak Sili? Nah, itu rahasia kedua tuh. Jadi setelah kita mengelola kreativitas untuk hati, sekarang kita harus menurunkan kreativitas itu untuk finance, untuk backbone-nya, untuk bisnisnya gitu ya. Karena kan sebetulnya mau nggak mau ngelola bisnis sekreatif apapun idenya gitu ya, kalau backbone-nya nggak kita benerin, arus uang masuk dan uang keluarnya nggak kita bahas gitu, itu ya sama aja. Kreativitas itu menjadi kreativitas awal yang orang bikin terpana gitu, tapi tahu-tahu loh kok besok warungnya udah tutup ya, kok besok perusahaannya udah nggak ada ya. Itu dalam konteks bukan hanya warung, dalam konteks kecil ya. Kita ngelihat beberapa brand yang berkembang, apalagi dihajar pandemik tuh, ada brand-brand yang tadinya udah bagus gitu, tapi kemudian jadi hilang. Jadi hilang karena backbone-nya nggak ada, karena keuangannya nggak digarap gitu. Contohnya nih, karena dia kreatif, dia bikin banyak program. Kemudian sales-nya naik. Tapi karena kreativitas itu nggak diturunin ke finance-nya, ke backbone-nya, ya udah akhirnya boncos. Jualannya banyak tapi tekor. Karena dia nggak mempertimbangkan antara harga yang dijual dengan HPP-nya. Itu sih, itu kreativitas keuangan tuh. Jadi harus diturunkan ke sana juga, Mas Fernando. Oke, baik. Berarti memang di sini juga salah satu penyebabnya karena kurang optimalnya kreativitas juga ya, berarti Pak Sili ya? Iya, betul. Oke. Iya. Oke, baik Pak Sili. Kalau kita melihat juga ini salah satu penyebab banyaknya produk yang memang berdatangan ya, namun tidak bertahan lama. Ada nggak sih penyebabnya juga karena habit masyarakat kita yang memang mudah bosan nih dengan produk-produk baru seperti itu, Pak Sili. Dan juga bagaimana nih antisipasi supaya meskipun produk itu udah ngebosenin seperti itu ya, udah mainstream lah kalau bahasa anak muda zaman sekarang, tapi tetap melekat seperti itu di hati masyarakat, Pak Sili. Iya, itu biasanya kalau gitu kita biasanya salah didik tuh. Biasanya pas masa kecil gitu, pas masih kecil, pas ketika kita belajar jalan jatuh gitu, yang disalahin ubinnya gitu. Pas lagi belajar jalan yang disalahin meja gitu ya. Itu akibatnya apa? Akibatnya ketika kita fail, yang kita salahin konsumen. Yang kita salahin market gitu. Padahal sebetulnya sebuah eksistensi brand itu benar atau lanjut atau enggaknya, yaitu tergantung kekuatan brand itu sendiri lah. Jadi ketika sebuah brand gagal ya, yang harus pertama kita lakukan adalah introspeksi ke dalam nih. Pasti kesalahannya di dalam. Saya kasih contoh, ada sekitar sebelum COVID tuh ada salah satu produk keripik singkong pedes yang luar biasa tuh. Market menerima dengan luar biasa, bahkan sampai diklaim omsetnya sampai 6 miliar sebulan gitu ya. Tapi kemudian sekarang udah nggak ada gitu. Ya ada 1-2 produknya. Ketika kita telusuri ya bukan karena pasar bosen nggak mau beli keripik singkong pedes lagi gitu. Karena kan keripik singkong kan buat kita tuh comfort food ya. Orang tuh butuh. Kayaknya tahu saya, Pak Sili. Betul. Boleh dong dibocorin. Yang ada level-levelnya itu ya Pak ya? Nah kan itu dia nggak eksis karena begitu dapat untung, untungnya nggak dikembaliin ke bisnisnya.
untungnya buat beli mobil buat beli mobil Harrier, buat beli rumah gitu ya. Jadi kan harusnya kreativitas bisnis kan harus ditunjang oleh, ya untungnya harus dibalikin ke bisnisnya dulu, harus dibayangin. Nah yang kayak gitu tuh seringkali kadang-kadang masalah mentality kita nggak siap untuk ngembangin bisnis lah, gitu. Oke, baik. Berarti memang masalah mentality dan juga kurang optimalnya kreativitas. Baik, Pak Sili dan juga Pak Sutanto, kita jeda dulu sebentar ya. Di segmen selanjutnya nanti, ini memang langsung berkaitan nih. Tadi Pak Sili memang mengatakan bahwa kreativitas itu sangat diperlukan ya dalam penciptaan produk yang unggul. Nah, di segmen selanjutnya nanti, saya akan bertanya kepada Pak Sutanto, gimana sih cara mengasah pikiran kreativitas seperti itu ya, Pak Sutanto. Akan kita bahas di segmen selanjutnya nanti. Dan untuk itu, Smart Listener, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin yang berkesempatan ya menjadi pemenang beruntung pada sore hari ini dalam peringatan rangkaian Hari Ulang Tahun Smart FM yang ke-26 tahun. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau juga 2 pemenang beruntung ini, silakan jawab pertanyaan dari kami. Silakan dikirimkan ya jawabannya di live chat di channel YouTube Smart FM. Sebutkan kode QR nasional yang digunakan untuk pembayaran non tunai yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kami tunggu jawaban dari Smart Listener dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. tahun Smart FM Network, your truly business partner. Your truly business partner. Selama 26 tahun kami telah menemani Anda, menginspirasi, menambah wawasan, membuka banyak hal sehingga bisnis, karir, dan kehidupan yang Anda jalani bisa semakin bertumbuh dan berkembang menuju ke arah kemajuan. Sebagai partner, kami ingin lebih dekat dengan Anda. Follow kami di Instagram @radiosmartfm959. Berbagai rekaman talk show kami dengan topik yang menarik dan sangat bernas bisa Anda dengarkan dan Anda simak di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi di YouTube channel Smart FM. Anda juga bisa mendengarkan kami dimanapun tanpa batas melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Atau Anda bisa mendengarkan kami melalui Joox Music yang bisa Anda download dari Play Store. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Your truly business partner. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Ya, 26 tahun Smart FM, your truly business partner. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk, tentunya dalam rangkaian hari ulang tahun Smart FM yang ke-26 tahun. Dan tentunya kami masih bersama dua narasumber inspiratif kita pada sore hari ini. Ada Pak Sutanto Windura dan juga Pak Silih Agung Wasesa. Tentunya tadi kita sudah banyak sekali yang membahas
mengenai kreativitas dan juga produk unggul. Nah, di segmen sebelumnya tadi Smart Listener kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Silih ya, bagaimana ini keterkaitan antara kreativitas dan juga penciptaan produk yang unggul. Tadi sudah Pak Silih jelaskan tadi bahwa memang sangat penting ya menjatuhkan kreativitas dalam sebuah produk-produk, tentunya dalam optimalisasi penjualan dan juga masih banyak lagi. Nah, di segmen kali ini kita akan bertanya dengan Pak Sutanto nih. Tadi sudah panjang lebar Pak Silih menjelaskan bahwa kreativitas itu sangat penting dalam memasarkan produk. Pak Sutanto, ini gimana nih cara mengasah ya pikiran seseorang itu supaya kreatif? Apakah ada treatment khusus yang harus dilakukan seseorang? Pak Sutanto, silakan. Oke, baik. Jadi selama hampir 20 tahun saya menggeluti manajemen otak termasuk kreativitas. Nggak pernah tuh saya bikin seminar atau workshop itu meningkatkan kreativitas. Tapi sebenarnya intinya mengembalikan kreativitas sekali lagi. Karena pada dasarnya kita ini sudah jenius kreatif ya. Tapi tentu ada mereka perlu di tune up lagi gitu ya supaya otaknya selalu dalam keadaan siap untuk melahirkan ide-ide baru, kreativitas baru. Yang pertama, bagaimana untuk mengasah? Pertama mindset-nya dulu ya. Mindset-nya kita sering kalau dalam konteks bisnis atau usaha kita sering dengar kata pemecahan masalah secara kreatif atau creative problem solving ya, atau I'm a problem solver. Nah, ini secara istilahnya mindset-nya sudah salah. Kayaknya keren ya, Mas Fernando ya. Problem solver keren ya. Tapi sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena itu pasif. Ya. Artinya apa? Pertama negatif dulu ya. Ada masalah loh, kok masalah ditanyain begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kreatif gitu. Kalau ada problem baru di-solve. Itu nggak kreatif gitu loh. Kompetitor sudah kreatif, inovatif terus, meningkatkan terus bahkan sebelum ada masalah. Nah, jadi kalau ada problem baru di-solve, contohnya targetnya bulan lalu 100, lalu 95 terpenuhinya, berarti ada masalah dong, baru di-solve, gitu ya. Masalah. Yang betul istilah baru dari problem solver itu adalah solution finder, jadi creative solution finding. Ini lebih proaktif. Jadi nggak usah ada masalah, kalau ada sesuatu yang bisa disempurnakan, kita berikan solusinya. Jadi kreativitas itu nggak nunggu ada masalah. Ya, jadi target 100, kamu targetnya bulan lalu terpenuhi berapa? 100 juga. Oh, berarti nggak ada masalah dong. Ya, tetapi kalau kondisi seperti ini, lagi lebaran seperti ini, ya mestinya kamu bisa penjualannya 110 gitu. Nah, caranya begini. Gitu ya. Jadi mindset-nya jangan jadi problem solver, but be a solution finder. Selama ada peluang untuk menyempurnakan, itu dulu. Ya, harus selalu diberikan solusi, kita harus cari. Jadi proaktif, itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang apa ya? How to-nya begitu ya. Nah, how to-nya ini kan tadi dibilang bahwa kreativitas itu tinggal panen dari otak, karena kita punya otak yang luar biasa. Nah, kalau supaya panennya lebih banyak, ya harus dimasukinya benihnya makin banyak. Artinya kita harus belajar lebih banyak. Baca buku, lihat portal berita, lihat dan lain sebagainya, itu makin banyak. Karena semakin banyak yang dimasukkan ke otak, dan dia berkembang biak lagi, tentu bahan bakunya makin banyak tinggal panen. Begitu ya. Nah, tetapi sebelum ke hal yang rumit-rumit, kebetulan saya kan juga pengusaha ya, saya di bidang properti juga, jadi ingin satu hal itu praktis dan bisa diterapkan. Kadang kita lupa bahwa proses kreatif yang paling gampang untuk mengasah kita punya kreativitas itu adalah kita lihat sendiri bahwa sekarang itu udah zaman digital, apapun yang kita cari itu kita bisa googling gitu ya, atau kalau pakai Yahoo ya Yahing begitu. Nah, kita bisa cari semuanya. Mungkin masalah yang kita dapatkan tuh orang lain di belahan dunia sana sudah pernah dapat masalah itu dan udah ketemu solusinya. Ya, jadi menurut saya adalah kreativitas yang paling sederhana. Caranya itu adalah copying. Ya, duplicating, mimicking, mirroring, begitu ya. Coba kalau kita ini ada
misalkan mau meningkatkan penjualan di bisnisnya makanan gitu, kita coba lihat yang lain pada ngapain sih? Atau mungkin tidak di bisnis kuliner, bisnis yang lain. Orang asuransi gimana sih mendapatkan customer makin banyak, retailer bagaimana sih, begitu ya. Nah, kalau sudah dapat, baru mau diamati tiru persis atau amati tiru modifikasi. Ya, nah, di kasus saya kadang-kadang untuk bagaimana mendapatkan ide-ide untuk promosi, open house di kantor pemasaran saya, bilang saya di properti, kita jual perumahan dan lain sebagainya. Ya, coba dong tiru kompetitor itu pada ngapain. Ya, coba browsing dong, jangan main kompetitor kita, tapi kalau perlu perumahan yang lebih besar atau bisnis yang lain. Ya, orang MLM ngapain, orang perbankan ngapain. Copying, duplicating, mimicking, mirroring, begitu ya. Dan kemudian kita baru lakukan benchmarking. Kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah mungkin beberapa tips bagaimana untuk mengasah otak kita supaya kita selalu bisa menghasilkan ide-ide yang berbeda. Oke, baiklah. Baik, Pak Sutanto tadi berarti dari berbagai keempat cara tadi ya, ini goals-nya berarti produk yang unggul bakal tercipta dalam hal ini ya. Baik, Pak Sutanto. Nah, kita ke Pak Silly. Pak Silly, ini dari penjelasan Pak Sutanto tadi ini sudah dibocorin nih gimana cara-caranya untuk mengasah pikiran kreatif ya. Nah, goals-nya ujung-ujungnya memang untuk menciptakan produk yang unggul. Nah, Pak Silly melihat saat ini kan di Indonesia, kita bicara yang ruang lingkup Indonesia aja ya, banyak banget ini produk-produk yang unggul seperti yang kita tahu yang masih bertahan lama dan masih amat dicintai oleh masyarakat meskipun ini udah hampir berpuluh-puluh tahun berdiri tapi tetap menjadi kepercayaan masyarakat. Apa sih mungkin yang bisa diambil pelajarannya ya dari brand-brand yang terkenal dan juga terkemuka yang puluhan tahun loh ini nggak tergerus seperti itu. Apa nih yang bisa kita petik pelajarannya, Pak Silly? Jadi sebetulnya ada brand yang istilahnya tuh dia awet, langgeng gitu ya. Bahkan kalau saya sebut namanya kita akan paham gitu. Mereka memang secara aktif melakukan komunikasi dalam konteks memberikan solusi terhadap kebutuhan konsumen. Dan solusinya adalah solusi kreatif gitu ya. Itu kalau di kosmetik kita kenal Wardah, kemudian kenal Sari Ayu, kenal Martha Tilar. Itu yang secara branding memang selalu berkomunikasi dalam kosmetik. Tapi ada juga yang mereka selalu setia memenuhi kebutuhan konsumen tapi relatif diam-diam. Ada yang namanya Viva. Viva Kosmetik itu kita mungkin nggak kenal, Mas Ferdinand mungkin nggak kenal gitu ya, karena generasinya itu generasi lama banget. Tapi itu produknya masih eksis. Jadi memang ada dua model brand yang memang setia. Tapi dua-duanya baik Wardah, Martha Tilar ataupun Viva, dua-duanya secara setia, mereka setiap 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali mereka melakukan riset nih. Mereka melakukan riset kebutuhan konsumen terkait dengan kosmetik apa sih gitu. Nah itu yang terjadi itu, sehingga ini adalah kemudian kita mengenal beberapa brand-brand lokal yang sampai sekarang eksis, itu dari sisi kosmetik. Kemudian kita mengenal dari sisi kuliner juga banyak. Sisi kuliner kita kenal yang namanya Gado-Gado Boplo. Oke, benar. Terus kemudian rumah makan Padang sederhana, rumah makan Padang Simpang Raya. Terus kemudian Hoka-Hoka Bento, itu produk-produk lokal yang secara alami mereka selalu setia tuh menemani kita gitu. Kemudian untuk retail kita kenal Indomaret, kita kenal Alfamart. Tapi sebetulnya itu yang secara aktif berkomunikasi. Tapi juga ada di retail yang tidak pernah berkomunikasi tapi menguasai market juga. Kita kenal warung-warung Madura. Jadi warung-warung retail Madura yang dia bentuknya kecil ada di pinggir jalan gitu, itu kekuatannya luar biasa, itu daya distribusinya luar biasa. Nggak kelihatan tapi mereka tetap bergerak. Jadi basically semua sama, mereka tadi secara kreatif memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau Indomaret mereka memenuhi kebutuhan konsumen kelas menengah gitu, yang pengen adem kalau masuk ke warungnya, pengen warungnya terang gitu, tapi kalau kelompok teman-teman dari Madura, mereka memenuhi kebutuhan orang-orang yang pengen cepet. Lagi di jalan, tahu-tahu mau aqua, bisa langsung minggir, mobilnya minggir, ada warung kecil, mereka beli di situ.
Bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita nggak kepikiran, yang dijual di jaringan warung Madura tuh ada yang namanya amplop yang cuma 500 perak gitu, yang kecil, itu jualannya tinggi tuh. Karena seringkali orang mau kondangan lupa tuh, mau beli ke Indomaret juga malas mampirnya, ya udah yang terdekat ya udah warung Madura mereka mampir. Ini contoh nih kreativitas untuk memenuhi atau kreativitas untuk memberikan solusi pada konsumen yang secara real. Itu jadi banyak lah. Kita punya banyak produk-produk lokal yang luar biasa. Ada sirup campolai. Sirup campolai itu Mas Fernando kayaknya juga nggak kenal. Nggak kenal tuh. Tapi dia ada hampir di semua toko. Itu sirup yang rasanya macam-macam, tapi gulanya dibuat dari gula batu. Gulanya gula batu. Nah ini adalah kalau sirup biasa itu bahkan bukan, kan kalau urutan gula tuh yang paling buruk itu kan gula biang tuh. Gula biang yang sakarin, di atasnya ada gula pasir, masih kimiawi. Terus kemudian di atasnya lagi yang bagus ada gula batu, terus di atasnya lagi ada gula Jawa, brown sugar ya. Itu kan urutan kesehatan. Nah sirup campolai itu dia secara spesifik ngambil untuk gulanya gula batu. Dan hampir nggak ada pesaingnya. Labelnya masih polos banget Pak ya? Jelek banget loh Pak. Jelek sekali. Tapi jelek banget, itu label tahun 60-an. Manisnya beda ya itu. Tapi manisnya beda. Gula batu ya, gula asli. Gitu, jadi nggak perlu, gampangnya kan banyak yang bilang, saya nggak pernah komunikasi gimana ya? Ya toh itu sirup itu nggak pernah komunikasi, campolai ya sampai sekarang kita kenal. Atau ada kaos singlet namanya 777. Itu pabriknya ada di daerah Tebet. Nggak banyak yang kenal, tapi udahlah. Kalau pakai kaos itu selesai urusan sehari-hari. Gitu Mas Ferdinand. Jadi memang basisnya tadi kreativitas untuk memenuhi kebutuhan solusi. Apakah harus terkenal apa enggak, ya itu kan masalah pilihan aja kan. Itu. Oke, baik. Benar berarti ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari brand-brand yang hingga kini meskipun sudah berpuluh-puluh tahun berkembang di Indonesia, mereka tetap menjadi kepercayaan adalah dengan memberikan solusi kepada para konsumennya ya, Pak Silly ya. Oke, baik. Pak Silly dan juga Pak Sutanto, kita rehat sejenak menuju ke segmen terakhir ya, atau di segmen keempat. Dan untuk Anda, Smart Listener, kami masih membuka kuis ya, sesi kuis untuk Anda yang ingin mendapatkan 2 voucher hotel. Anda akan berkesempatan mendapatkan 2 voucher hotel ini dari Hotel Santika Palembang, tentunya dengan menjawabkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebutkan kode QR nasional yang digunakan untuk pembayaran non-tunai yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Silakan kirimkan jawaban Anda di live chat di channel YouTube Smart FM, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak golf denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, business and inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM,
Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Ya, 26 tahun Smart FM, your truly business partner. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Live Radio Talk ya, dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Smart FM ke-26 tahun. Dan Smart Listener, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada sore hari ini. Tentunya kita masih mengupas topik yang sangat menarik, ini mengenai kekuatan kreativitas menciptakan produk unggul. Dengan dua narasumber yang tentunya masih setia ya menemani saya sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, ada Pak Sutanto Windura dan juga Pak Silih Agung Wasesa. Dan Smart Listener, saya sudah mendapatkan dua pemenang untuk kuis yang sudah saya sebutkan tadi di setiap penghujung segmen. Nanti akan saya bacakan di sesi penutup nanti dua pemenang yang beruntung mendapatkan voucher Hotel Santika Palembang. Baik, Pak Silih dan juga Pak Sutanto, ini kita sudah berada di segmen terakhir. Tidak terasa ya, cepet banget. Nah, tadi sudah dijelaskan Smart Listener, bagaimana sih menciptakan produk yang unggul dengan cara berpikir yang kreativitas ya dari kedua narasumber, dari Pak Silih dan juga Pak Sutanto. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Silih mengenai bagaimana cara brand-brand terkemuka yang hingga berpuluh-puluh tahun masih tetap dapat saya katakan merajai dunia bisnis di Indonesia. Ini saya mau bertanya nih sama Pak Sutanto. Pak Sutanto, apakah hal-hal yang kreatif itu selalu berkonotasi dengan hal-hal yang berbau spektakuler seperti brand-brand terkenal seperti itu, Pak Sutanto? Nah, seperti yang disampaikan Pak Silih tadi, contohnya FIFA gitu ya. Yeah. FIFA itu Konimax ya Pak ya, sekarang ya Konimax ya masih ya. Nah itu kan nggak gembar-gembor ya. Artinya dia masih, saya yakin masih punya segmen pasar yang cukup besar begitu ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah Pak Silih, itu mungkin udah sampai ke tahapan brand loyalty ya Pak ya. Orang kalau udah pakai FIFA nggak mau pakai yang lain atau mungkin lebih tinggi lagi gitu ya. Nah artinya tidak harus spektakuler. Tapi apa kalau kita kembali ke kita hubungkan ke konsep kreativitas. Kita balik ke definisi kreativitas itu sendiri, gitu ya. Kreativitas itu menurut Bapak kreativitas, ya Paul Torrance, gitu. Itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, menciptakan produk jasa yang membawa value. Jadi ujung-ujungnya adalah dia harus bisa memberikan value. Nah, kalau selera masyarakat berubah atau menuntut lebih banyak, ya harus value-nya dipenuhi terus. Ya, resepnya itu saja, begitu ya. Mau populer, heboh, begitu, ya mungkin hanya sesaat, habis itu redup lagi. Tetapi selama value yang diinginkan, yang dituntut oleh konsumen bisa dipenuhi, pasti dia akan sukses dan langgeng. Demikian. Oke, ya. Berarti memberikan value itu kreativitas. Memberikan value ya. Ya, tapi yang penting value-nya, begitu ya. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Silih nih. Berarti seperti yang dikatakan oleh Pak Sutanto tadi ya, memberikan value. Ini berarti ini hal yang kalau dapat dikatakan juga ngomongnya ini mudah banget sih. Tapi ya, membangunnya itu susah. Ini gimana nih, Pak Silih? Kalau Pak Silih melihatnya ini, gimana sih cara membangun value dalam produk-produk agar produk ini tetap laris manis ya di kalangan konsumen seperti itu? Jadi kunci value itu kan sebetulnya adalah introspeksi ke dalam dulu ya. Kan kekuatan value itu adalah bagaimana kemudian kita merealisasikan value itu yang tadinya sekedar janji menjadi bukti. Itu yang pertama tuh yang paling penting. Jadi bagaimana kita merealisasikan value menjadi untuk menjadi bukti yang berdasarkan janji. Nah itu realisasi yang paling kuat adalah bagaimana kemudian kita ke dalam dulu nih membangun value itu. Ini yang seringkali saya nebak sekarang ada satu contoh case, cuman karena jelek saya nggak akan sebutin gitu ya. Ada satu brand es krim yang kuat banget dari Cina, kemarin barusan jadi sponsor Olimpiade gitu, tapi dia pasti berusaha mengalahkan produknya Unilever gitu. Cuman kalau ngelihat secara value, internalisasinya nggak begitu bagus nih. Dia diterpa isu dengan pembayaran tenaga kerja yang kurang gitu ya di bawah UMR, terus kemudian mempekerjakan tenaga di bawah umur gitu. Itu kan hal-hal yang simpel, tapi
tapi itu akan berpengaruh tuh nantinya pada performanya, karena kemudian internalnya karyawannya bekerjanya tidak dengan sepenuh hati. Itu salah satu contoh bagaimana sebetulnya value itu sebelum diturunkan ke konsumen itu harus ditarik ke dalam dulu, ke internalnya dulu, direalisasikan tuh, sehingga tidak sekedar janji yang muncul di slogan, dibuktikan lewat iklan, kemudian konsumen juga merasakan, tapi sebetulnya karyawan di belakangnya nggak diperhatiin. Nah ini yang agak hati-hati. Itu bisa backfire tuh. Mungkin kita bisa belajar dari beberapa brand Korea yang sekarang bagus. Contohnya Samsung gitu ya. Samsung di awal sempat ada isu yang seperti itu tuh di Indonesia ya. Sempat tidak menghormati ketika dia bilang memperhatikan kebutuhan konsumen. Tapi di dalam terjadi gejolak karena di salah satu brand Korea, tapi bukan Samsung kalau ini, karyawannya nggak boleh sholat karena mengurangi jam kerja gitu ya, kan asar tuh kan belum waktu istirahat tuh, tapi kemudian mereka mau sholat, nah itu sempat ada konflik. Tapi ketika perusahaan itu ngebenerin itu, value-nya juga diberikan ke karyawan, itu sekarang produknya menjadi market leader, dan kita tahu sekarang Korea menjadi sukses ya. Termasuk yang di Indonesia, yang dia punya pabrik di Indonesia itu sendiri. Jadi internalisasi value jangan lupa, karena itu yang paling penting juga tuh. Oke, berarti memang sepenting itu ya Pak Silly ya, value dalam konsistensi branding agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat, seperti itu ya. Oke, baik, kita sudah tidak terasa ini sudah berada di segmen terakhir. Mungkin saya akan minta pendapat ini dari masing-masing narasumber pada sore hari. Mungkin saya ke Pak Sutanto dulu. Tadi kita sudah panjang lebar, Pak Sutanto membahas mengenai menciptakan kreativitas, menciptakan produk yang unggul. Nah ini tentunya buat smart listener pendengar kita pada sore hari ini mungkin lagi ada ancang-ancang nih pengen ngebuka bisnis ataupun juga lagi mengembangkan produk. Ini gimana sih Pak Sutanto, sarannya dari Pak Sutanto singkat saja ya, agar kreativitas seseorang itu dapat terbangun, khususnya mungkin mereka ingin menjual produk jasa ataupun juga konten seperti itu. Ini gimana cara mendorongnya, Pak Sutanto? Silakan. Oke, baik. Bicara soal kreativitas, gitu ya, dihubungkan dengan supaya bisnis baru sukses. Kreativitas itu sendiri diukur dari 4 elemen, gitu ya. Satu adalah kalau kita ini disebut kreativitas itu bisa diukur, jadi seperti halnya kita tes TOEFL begitu ya, kalau bahasa Inggris bagi yang bukan non-spoken English begitu ya. Kreativitas itu 4 yang diukur. Satu adalah banyaknya ide yang bisa dihasilkan, alias flexibility-nya, ya. Terus kedua adalah originality-nya, original ideas gitu ya. Jadi kalau tepung terigu buat apa? Bikin kue, bakmi, donat, nah itu nggak masuk original skornya, tapi di flexibility dihitung. Lalu yang ketiga adalah, yang pertama fluency, banyaknya ide. Nah, yang ketiga adalah flexibility. Ide itu dibagi menjadi berapa kelompok. Jadi kalau tepung terigu buat bikin mie, donat, apa itu satu kelompok makanan, gitu ya. Harus ada kelompok yang lain, misalkan buat kosmetik, buat senjata, dan terakhir adalah elaborasinya, detailnya. Nah, saya ingin menekankan originality-nya. Ya, kalau mau sukses bikin yang original idea, begitu ya. Apalagi kalau itu dia the first. Nah, kalau saya nggak salah, tolong dikoreksi kalau salah, kalau jadi yang pertama itu brandingnya kuat ya Pak ya, Pak Silih ya. Nah, kalau produknya sama, makanannya sama, batagor misalkan, iya original idea-nya di apanya? Di sausnya kayak, di bentuknya batagor kayak, mungkin bentuknya yang supaya anak-anak suka, walaupun pedas, bentuk dinosaurus, bentuk alfabet, atau apa yang be original, atau cara bayarnya, atau cara delivery-nya, selalu dalam waktu 1 jam nyampe misalkan, dan lain sebagainya ya. Jadi be original. Nah, supaya original itu bisa kita dapatkan, kuncinya hanya satu, yaitu kita harus punya banyak ide. Jadi banyak orang yang supaya kreatif, kita nggak perlu banyak ide, yang penting idenya berkualitas. Salah. Untuk mendapatkan ide yang berkualitas, resepnya satu, harus idenya banyak dulu. Jadi kita dengan yang lain seperti Einstein, Thomas Alva Edison, Mozart, ya, itu sebenarnya bedanya cuma satu, mereka tuh punya banyak ide. Ya. Thomas Alva Edison, kita tahu paling hanya
lampu pijar dan lain sebagainya. Padahal dia punya 1093 paten di Amerika saja yang kita tidak tahu sisanya. Einstein sama dengan mc kuadrat, padahal dia mengeluarkan 243 artikel. Semuanya ini semua revolusioner semuanya. Mozart berapa judul sih? Padahal dia menciptakan 600 judul. Ya, idenya banyak dulu. Nah, kapan ide banyak? Kapan-kapan kita bahas dulu. Oke, baiklah. Nah, ini terakhir nih Pak Sili, singkat saja Pak Sili, sarannya buat para smart listener yang memiliki brand, mungkin bagi mereka pengusaha, apa sih sarannya dari Pak Sili supaya mereka dapat menciptakan produk yang unggul dari hasil kreativitas mereka? Pak Sili, silakan singkat saja Pak. Iya, jadi itu sih. Kreativitas itu akan berguna kalau dia memberikan solusi terhadap konsumen. Makanya sambil kita berpikir kreativitas apa gitu, tolong jangan lupa untuk dilihat begitu tolong jangan lupa basis kreativitas itu adalah memberikan solusi terhadap konsumen. Karena gini, berkaitan sama produk itu belum tentu bahwa dia beli produk kita karena functional benefit dari produk ya. Orang beli bakso itu bukan karena dia lapar. Bisa jadi karena lagi hujan gitu ya. Bisa jadi karena dia lagi jalan-jalan sama keluarganya gitu kan. Sehingga itu yang harus dibangun tuh kreativitas yang ada di situ tuh. Karena kan kalau kita hanya berpikir lateral, nggak kreatif, ya kita berpikir kalau jual kuliner ya gara-gara orang kelaparan gitu. Padahal nggak kayak gitu kan. Makanan tuh punya banyak emosi yang bisa diciptakan di sana. Jadi lagi-lagi itulah. Kita harus membangun kreativitas berbasis emotional benefit gitu. Oke, baik Pak Sili dan juga Pak Sutanto, terima kasih banyak. Ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen. Dan saya akan bacakan, ini ada 2 pemenang ya yang sudah beruntung berkesempatan mendapatkan 2 voucher Hotel Santika Palembang. Ini saya sebutkan ya, dari akun Info Menarik dan juga Boy Jerome. Ini selamat, Anda mendapatkan 2 voucher hotel ya, masing-masing pemenang dari Hotel Santika Palembang. Baik, Pak Sutanto dan juga Pak Sili, terima kasih banyak sudah bergabung tentunya memeriahkan HUT Smart FM ke-26 tahun. Dan Smart Listener, demikian Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Jumat 20 Mei 2022. Saya Fernando Teresa, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Terima kasih Anda baru saja menyimak siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Dapatkan inspirasi berikutnya untuk kemajuan bisnis, karir, dan kehidupan Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart FM.